Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melaksanakan pembelajaran mata pelajaran aswaja. Ya, mungkin yang mendengar kata NU identik dengan Nahdlatul Ulama. Baik, di kelas 7 kali ini kalian akan belajar tentang ke-NU-an dan aswaja. Nah, ayo kita harus cinta NU. Nah, materi kita hari ini terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia. Untuk memulai pelajaran kali ini, kita awali dengan menyanyikan Marsyubanul Maton, ciptaan dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah. Yalal waton, Hubbul waton minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal waton. Yalal waton, Hubbul waton minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fahoma, kullu mayyatika yawma qami hayyal qatimama, kullu mayyatika yawma qami hayyal qatimama. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Siapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Nah, kita lanjut. Ada gambar ilustrasi aktivitas perdagangan di Selat Malaka. Gelombang pertama, Islam masuk ke Indonesia dimulai abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan cara penyebarannya, seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia di Medan antara tanggal 17 sampai 20 Maret 1963 Masehi dan di Banda Aceh pada tahun 1976 Masehi yang menghasilkan 3 butir kesimpulan. Yang pertama yaitu Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Yang kedua yaitu Islam masuk Indonesia langsung dari Mekah, tidak melalui India. Jadi Islam masuk Indonesia itu langsung dari Mekah, tidak melalui India terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang mewarnai Islam di Indonesia. Proses Islamisasi ini mengalami percepatan pada abad ke-12 sampai 16 Masehi. Pada abad tersebut, Islam telah berkembang baik, di antaranya pada Kerajaan Samudra Pasai di pesisir utara Pulau Samudra dan Kerajaan Demak di Pulau Jawa. Proses Islamisasi di Indonesia berlangsung secara damai dan dengan bijaksana, lemah lembut, dan tidak adanya kekerasan. Kemudian
Proses islamisasi oleh para guru agama. Yang pertama, Syekh Ismail dari Makkah yang berangkat menuju Samudra Pasai bertemu dengan Sultan Muhammad. Beliau keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di Malbar. Keduanya menuju Samudra Pasai dan bertemu Meurah Sila yang setelah masuk Islam mengganti namanya dengan Malikus Soleh. Nah, gelar Malik adalah gelar yang sering digunakan oleh raja-raja Mesir. Kemudian ada tokoh kedua dari guru agama, Syekh Abdul Aziz, seorang Arab dari Jeddah, berhasil mengislamkan penguasa Malang. Kemudian yang ketiga, Syekh Abdullah Al-Yamani dari Mekah berhasil mengislamkan penguasa dan penduduk Kedah. Penguasa Kedah masuk Islam mendapat gelar Sultan Mudhaffar Shah. Yang keempat, Syekh Abdul Arif dari Mekah yang berhasil mengislamkan Aceh. Nah, Aceh ini terkenal sebagai Serambi Mekah. Nah, itu yang dari luar Indonesia. Kemudian ini ada proses islamisasi oleh para mubalik Indonesia. Selain itu ada mubalik yang khusus peranannya di bidang tasawuf sekitar abad ke-13 Masehi yang lebih mudah diterima karena sifat dan sikap kaum sufi yang lebih kompromitis dan penuh kasih sayang. Di samping itu, para mubalik Islam yang berasal dari Indonesia adalah wali songo, terutama di daerah pantai utara. Metode dakwah seperti mendirikan pesantren, akulturasi budaya dengan mengislamkan tradisi yang telah berkembang dan menjadi milik masyarakat, budaya lokal, menulis cerita dan membuat model permainan untuk mengajarkan Islam seperti pewayangan, mengubah syair, disertai gamelan, gending dan lain sebagainya. Nah, di sini ada foto atau gambar Wali Songo. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, dan Sunan Muria. Kemudian dakwah, lembaga pendidikan, serta ajaran. Di luar Jawa banyak penyebaran Islam seperti Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman yang berasal dari Sulawesi. Kemudian ada Tuang Tunggang yang berasal dari Kutai, Kalimantan. Proses islamisasi di Indonesia berlangsung secara damai dengan metode pengajaran dan pendidikan. Materi pembelajaran dimulai dari pengenalan rukun iman, rukun Islam, cara beribadah, dan dilanjutkan dengan cara membaca Al-Quran. Adapun lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia antara lain yaitu Surau, Meunasah, dan Pondok Pesantren. Dari ketiga lembaga pendidikan yang masih bertahan sampai sekarang adalah Pondok Pesantren. Ajaran pertama yaitu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan sistem mazhab baik di bidang akidah yang merujuk pada kitab-kitab karangan ulama Asy'ariyah, kemudian bidang fikih yang merujuk pada kitab karangan Imam Asy-Syafi'i, dan bidang tasawuf yang merujuk pada kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali. Nah, itu adalah materi tentang aswaja pada pertemuan kali ini. Sekian materi pembelajaran pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan apabila ada yang belum bisa dipahami, silahkan bisa ditanyakan pada saya melalui Japri atau bisa ditanyakan di WA Group. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.